surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Di video kali ini saya mau bereaction beberapa video yang berkaitan dengan politik dan juga sidang sengketa Pilpres. Dan di sini saya akan mix dan beberapa tanggapan atau komentar dari netizen Indonesia yang pastinya seru dan menarik untuk kita tonton bersama. Oke teman-teman, ini seperti apa videonya, mari kita simak sama-sama. Ini dia. Kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada di Republik. Kita, you itu. Iya, salah satu saya. Bukan salah satu, cuma Warga itu. negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Pasti kita bertanggung jawab. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua kita, you ngomongnya Semua warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Kalau misalnya ada permasalahan, pasti setiap pesta demokrasi ada permasalahan. Dan kemudian jangan terlalu dibebankan juga ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab. Semua maksudnya? Oh, ya, oke, DPR. tanggapin. BEM UI ikut bertanggung jawab. Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung jawab? Makanya mereka berbicara. Memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM? Kan enggak? Anda kan semua datang untuk minta tadi yang punya jabatan itu mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Ya jangan sebut semua bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kalau begitu koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan. Jadi menyebut semua bertanggung jawab. Gini Rob, saya mau bela dia. Nggak ada itu bela dia. Dia mesti pertanggungjawaban kalimatnya. Semua saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Ya betul juga. Masa mereka yang sebagai penyelenggara pemilu tidak mau bertanggung jawab, harus kita masyarakat atau rakyat Indonesia yang harus bertanggung jawab? Enak saja. Baru mereka digaji dan dibayar oleh pajak negara, uang rakyat itu untuk apa? Kalau mereka tidak mau bertanggung jawab, kemudian lempar tanggung jawab itu kepada rakyat dengan mengatakan bahwa semua tanggung jawabnya kita bersama. Tidak bisa seperti itu. Rakyat itu tidak pernah memberikan pilihan. Rakyat itu dikasih pilihan, bukan memberikan pilihan. Realnya itu begitu. Jadi kalau ada kemudian hitungannya masuk bermasalah, tidak usah ngeles lagi. Itu ketua KPU pun sudah minta maaf dan mengakui kesalahannya. Sekarang saya mau tanya, apa ada hampir semua HP itu error? Apa ada hampir semua KPPS itu ngantuk? Dan kenapa cuma suara 02 yang digelembungkan, yang lain tidak ada, malahan yang lain dikurangi? Kemudian otak kalian itu taruh di mana? Dengar ya, otak kalian taruh di mana? Di tiap TPS itu kapasitasnya itu cuma 300 suara. Kok bisa sampai lebih, sampai 500.000, setengah juta suara? Otak kalian itu taruh di mana? Ingat baik-baik, otak kalian itu taruh di mana? Artinya orang tahu ada kelemahan, tetapi kenapa tidak mau backup? Kan begitu. 01, 03 jangan bikin kita orang jadi nyinyir melulu dong. Pesan gua nih ya, kalau kalian memang udah kalah ya kalah aja. Kalau memang tidak siap kalah dari awal, ya jangan main. Kalaupun pemilu ini diulang, tetap aja suara kalian juga kecil kok, malah bisa hilang. Bukan tidak siap kalah. 03 itu sudah siap dengan segala konsekuensi. Namanya dalam satu pertarungan, dalam satu pertandingan, pasti ada yang namanya kalah, ada yang namanya menang. Tidak semua orang yang ikut pertandingan itu ya 3 paslon ya 3-3 menang. Tidak bisa. Tapi kan itu ada proses-prosesnya untuk menangnya itu bagaimana, jalannya untuk menangnya itu bagaimana. Dan kalau misalkan sekarang itu lagi di sidang di MK itu ya kita mengikuti proses saja begitu. Nanti semua akan terbukti di sana begitu. Apakah benar-benar berjalan dengan jujur dan adil atau memang ada kecurangan-kecurangan seperti yang dituduhkan oleh elit-elit dari partai politik itu. Kan seperti itu. Halo Pak Hasyim Asy'ari, Ketua KPU RI Pilpres 2024 ini. Apa Anda nggak malu, nggak ngaca, nggak introspeksi? Kok berani-beraninya, kok tega-teganya Anda mengatakan bahwa saksi ahli 01 dan 03 yang dihadirkan di
MK Anda sebut tidak berkualitas. Padahal Terus yang berkualitas Anda bagaimana? yang jelas-jelas tidak becus bekerja. Sirekap morat-marit, penghitungan suara lebih dari 100% yang Anda umumkan secara resmi itu. Kemudian Anda sudah berkali-kali mendapat teguran keras atas pelanggaran oleh DKPP. Astagfirullah. Padahal ahli yang dihadirkan oleh paslon 0103 itu ada yang guru besar, ada orang-orang yang sudah berjasa mendidik anak bangsa seperti Romo Fran Magnis Suseno, ada ahli ekonomi kelas dunia seperti Faisal Basri. Kok Anda bilang nggak berkualitas? Lah jasa Anda pada Indonesia itu apa? Jadi ketua KPU aja amburadul kok, digugat kok. Shame on you, Pak Hasyim Asy'ari. Ya gampang saja, tinggal tanya sama dia tuh, saksi yang berkualitas itu seperti apa. Tolong disampaikan yang berkualitas itu seperti apa, supaya saksi-saksi yang dihadirkan di situ itu bisa berkualitas. Kalau memang dia bilang saksi dari 01 dan 03 itu tidak berkualitas, ya sederhana saja seperti itu. Tuh yang milih nasi sama susu gratis, betul? Nggak mau ikutin ulama. Apa? Suruh ngikuti ulama? Kalau ulamanya macam kayak bapak, terus suruh nuruti. Kalau ulamanya menebar kebencian kayak gitu, suruh nuruti. Bubrah Pak negara Indonesia, ngerti? Seharusnya ulama nggak kayak gitu, ngomongannya meletre kayak gitu, menebar kebencian kayak gitu. Kok suruh nuruti? Hah? Kok kayak ngono kon nuruti piye? Ulama omongannya meletre yang ngono lho, menebar kebencian ngono lho. Kalah ya kalah ngono lho, rasane gacor ae, gacor urip. Ya betul, kalah ya kalah, jangan banyak omong kan gitu. Gini, kalau orang mengatakan saya besok kalau jadi presiden atau wakil presiden saya akan menegakkan hukum, misalnya ya, itu nanti dilihat aja rekam jejaknya, apakah orang-orang yang seperti ini memang punya rekam jejak tidak melanggar hukum. Saya akan melindungi hak asasi manusia, apakah rekam jejaknya memang dia bersih dari pelanggaran HAM. Saya ingin membangun demokrasi, apakah demokrasi yang dia bangun selama ini demokrasi yang jujur atau demokrasi curang. Saya akan hidup sederhana seperti kebanyakan rakyat Indonesia, apakah dia hidup sederhana. Kalau misalnya bajunya saja harganya 17 juta, lodgingnya 60 juta, sepatunya 80 juta dan sebagainya. Nah gitu tuh semua catatan yang harus dikonfirmasikan. Betul sekali Pak Mahfud bilang, jangan sampai orang yang teriak-teriak bilang dia akan hidup sederhana, dia akan hidup memelihara demokrasi, tetapi malah melakukan yang sebaliknya. Itu tidak baik untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara, kira-kira begitu. Saya sih nggak percaya Mas ya hari raya Lebaran pakai baju nomor 3. Ya terus settingan kah atau bagaimana? Percaya, kalau saya sih nggak percaya ini mah. Ini mah settingan, ini beda. Orang kalau settingan kan begitu. Percaya nggak? Saya mah nggak percaya. Bang, percaya nggak Bang? Nggak percaya, itu mah gimmick. Mana ada Lebaran pakai baju ini? Nomor 3. Itu pas hari Lebaran lagi. Iya. Gimmick. Orang percaya, aku orang percaya. Mungkin saja yang pergi situ itu dia sengaja pakai bajunya Ganjar begitu, siapa tahu ya dia dikasih hadiah atau apa kan begitu. Ya kita harus pikir positif juga toh. Udah tahu belum kalau ada insiden di Istana Negara pada saat Presiden Joko Widodo melakukan open house di Istana Negara dan membagi-bagikan sembako gratis kepada warga masyarakat yang dinilai tidak mampu. Ya, 3 orang dilarikan ke rumah sakit gara-gara berebut sembako. Ya mungkin karena ada sembako makanya
masyarakat berbondong-bondong ke open house-nya Presiden Jokowi begitu. Coba tidak ada sembako, pasti yang pergi itu ya hanya para pejabat, kerabat-kerabatnya presiden atau pejabat-pejabat tinggi negara saja. Karena ada sembako, makanya orang pergi di situ. Ya, jadi ya kita maklumi saja kalau sampai berdesak-desakan. Apalagi sekarang ini kebutuhan pokok masyarakat itu ya lumayan mahal juga. Beras itu ya hampir 17.000 per kilo ya. Tinggi-tinggi 17.000 lah. Belum telur ya, bawang merah, bawang putih dan kebutuhan-kebutuhan dapur yang lainnya itu kan ya agak mahal juga. Jadi ya mungkin masyarakat berpikir karena terlalu mahalnya barang sehingga mereka berbondong-bondong ke open house-nya Presiden Jokowi. Ya kira-kira begitu. Buat pendukung 02, jangan takut dibilang curang. Daripada mereka sudah curang, kalah lagi. Demo tiap hari. Gimana anak abah? Salam waras. No comment. 3 hal yang mustahil. Ya apa 1, tuh? Anies adalah Imam Mahdi. Oh, itu mustahil. Itu mustahil. 2, Malaikat Jibril mendukung Anies. Wah, itu berlebihan lagi. Yang ketiga, suara Pak Prabowo dan Mas Gibran kosong di semua daerah. Itu mustahil. Pak Anies hanya kuasai 2 provinsi saja, selebihnya itu yang dikuasai oleh Pak Prabowo gitu. Sedangkan kita pendukung Ganjar ya tidak kuasai provinsi sama sekali gitu ya, tapi kita santai-santai saja gitu ya, tak usah repot ya, kalah gitu. Ya sudah, mau bagaimana lagi. Kalau misalkan elit-elit politik, elit-elit partai mereka mau menggugat DMK ya silahkan gitu. Karena ya bagi saya secara pribadi, sebagai masyarakat bawah ya, biarkan mereka yang berpolitik begitu. Karena setelah ini, percaya tidak percaya, saya yakin bahwa mereka akan berbagi gitu ya. Kau di kursi ini, satu di kursi ini, mereka akan berbagi kekuasaan gitu. Tidak mungkin mereka akan jalan sendiri-sendiri begitu. Jadi setelah ini ya mereka ya pasti akan rekonsiliasi atau pemulihan hubungan. Nah, sedangkan rakyat di bawah kalau tidak dikasih edukasi, ya mereka akan terus ya adu jotos, adu argumen yang sebenarnya juga itu ya tidak penting-penting amat gitu. Jadi ya sebagai masyarakat kita jangan terlalu fanatik yang berlebihan lah. Ya boleh fanatik tapi ya jangan terlalu berlebihan. Kira-kira begitu. Depan PDIP agaknya akan memfokuskan lawan politiknya itu adalah Jokowi dan bukan Prabowo. Prabowo dan Jokowi dianggap terpisah, makanya pertemuan Prabowo dan Megawati hanyalah soal waktu, tak akan sulit. Apakah Prabowo dan Jokowi bisa terpisah? Bisa saja, politik itu ada setannya tersendiri yang kita tak pernah tahu. Kalau terpisah, PDIP bisa masuk. Kalau tidak, bisa juga. Tapi Bu Mega pasti ogah, kecuali ada suksesi di PDIP. Bu Mega kalau sudah merasa kena, sulit lagi balikan. Kasus SBY satu republik sudah tahu. Apalagi yang dilakukan SBY belum seberapa dibandingkan Jokowi. Jokowi sebetulnya juga hanya membalas, tapi balasannya telak sekali. Bagi Prabowo, situasi dan kondisi ini tentu tak mengenakkan, tapi bisa juga menguntungkan. Minimal ia tak menjadi target dari partai pemenang, pastilah merepotkan. Prabowo beruntung karena punya hubungan baik dengan kedua belah pihak. Ini jadi awal yang baik. Ya tergantung mereka nanti situasi politiknya seperti apa ya. Sebagai masyarakat kita tentunya berharap bahwa ya yang baik-baik saja begitu untuk kemajuan bangsa Indonesia mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, bagaimana kita mau mencapai Indonesia Emas kalau politik di Indonesia ini ya tidak sehat begitu ya. Jadi untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 yang digadang-gadang oleh Presiden Jokowi, ya memang semua harus bersatu, kerja keras begitu. Ya tidak ada yang saling adu jotos begitu di elit-elit politik. Ya kalau elit-elit politik, elit-elit partai saling adu jotos ya saling tidak suka satu sama dengan yang lain ya percuma juga begitu. Untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 ya agak berat begitu. Ya, tapi kalau bersatu untuk kemajuan bangsa ya kita masyarakat ya mendukung. Kan begitu. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak kau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Aku demo nih sosmed. Kaget aku. Sampai Anies Baswedan masuk kabinet di sana. Witnan ora kuwi. Siapa saja boleh ya, artinya Pak Ganjar juga boleh lah gitu masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo gitu.
Tapi Anies jangan. Anies cocoknya kembali jadi Menteri Pendidikan gitu, ganti Nadiem Makarim gitu ya. Ya, cocok sebenarnya kan beliau ini ya backgroundnya itu kan dosen. Jadi cocok untuk Menteri Pendidikan. Ya kalau Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar bersatu itu bagus sebenarnya. Ketiga anak bangsa ini punya potensi yang luar biasa. Kalau mereka berkoalisi ya saya rasa Indonesia pasti cepat sekali majunya itu ya, kira-kira gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia video-video tanggapan dari netizen dan video di mana Rocky Gerung itu mencecar ketua Bawaslu dan juga ketua KPU yang mendapat rujakan dari netizen teman-teman. Jadi, menurut saya kritikan-kritikan ini ya tentunya kritikan yang membangun untuk para pejabat di Indonesia ini gitu, supaya sistem pemilu, sistem politik ke depannya itu lebih baik lagi dari hari ini. Ya kalau misalkan hari ini ada kecurangan, ada kecolongan ya semoga di pemilu-pemilu berikutnya ya tidak ada lagi gitu ya. Dan kalaupun ada masyarakat yang beranggapan bahwa pemilu di tahun ini, pemilu di era ini ada pemilu terburuk ya, itu pendapatnya mereka masyarakat gitu. Tidak ada salahnya selagi masih diberikan kebebasan untuk berpendapat ya, it's okay, itu kebebasan mereka untuk berpendapat ya. Tetapi kembali lagi bahwa kalau kita mendukung seseorang gitu ya, tapi jangan terlalu untuk fanatisme terlalu tinggi gitu, jangan terlalu fanatik lah, karena kalau kita terlalu fanatik maka tidak bagus juga gitu, karena kita di masyarakat di bawah. Beda kelasnya dengan mereka yang elit-elit partai politik ini. Nah, kita di bawah ini saling beradu argumen ya, belum tentu didengar sama mereka gitu ya. Untuk apa kita beradu argumen tapi tidak didengar sama mereka? Ya, syukur-syukur mereka dengar ya, alhamdulillah, puji Tuhan gitu. Tapi kalau tidak didengar ya sama juga gitu. Di lain sisi mereka itu ya rekonsiliasi, saling berbagi kedudukan, saling berbagi kursi empuk, saling berbagi kekuasaan. Sedangkan rakyat tidak dapat apa-apa. Rakyat itu dapat apa? Dapat bodohnya saja. Tambah lagi kalau tidak ada edukasi politik, ya sudah, hancurlah rakyat ini. Semakin menjadi-jadi argumentasinya, adu argumentasi yang tidak jelas, adu argumentasi yang tidak membangun. Masyarakat di bawah saling adu jotos, tetapi di atas ya mereka sibuk, senang sendiri untuk menikmati kursi empuk ya. Jadi pesan saya ya, ayolah kita sama-sama untuk kita mengkritik yang perlu kita kritik, dan kita dukung apa yang perlu kita dukung. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.